Silakan dinyalakan kakak P di sebelah kanan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam perjalanan hidup yang tak terbatas, tidak jarang kita disibukkan dengan banyak perkara yang jika dipikirkan kadang terasa lelah, jenuh, dan membosankan. Dari pagi hingga malam kita bergulat dengan waktu, tidur, bangun, berdoa, marah-marah, kerja, masak, makan, kerja lagi, marah lagi, ibadah, kerja lagi, mengeluh, dan akhirnya berdoa dan tidur. Walau kadang tidak seperti itu. Pertanyaannya, apa sesungguhnya hidup kita ini? Untuk apa kita hidup? Apakah di rentang waktu hidup yang terbatas ini kita hanya ingin menjalani dengan sia-sia? Ataukah kita ingin semua waktu setiap saat berlalu bermanfaat? Dan yang terpenting, seberapa berarti hidup kita bagi Tuhan Yesus dan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Itu refleksi pengantar untuk kita bersiap masuk dalam meditasi malam ini. Mari sejenak kita melepaskan penat di benak, di hati, jiwa, dan tubuh kita. Saudara-saudariku, duduklah serileks mungkin, senyaman mungkin, dan tariklah nafas dalam-dalam lewat hidung dan lepaskan lewat mulut. Diulangi sekali lagi. Sekarang buatlah tubuhmu duduk serileks mungkin, senyaman mungkin, dan bernafaslah seperti biasa dengan tenang. Saya ingin mengajak saudara-saudara memasuki meditasi malam ini dengan berdoa secara pribadi dan masuk lebih dalam penghayatan akan makna panggilan saudara. Diiringi oleh instrumen, silahkan berdoa secara pribadi. Sepanjang hari, kami mengalami bising jiwa raga, kebisingan yang meresahkan mata, kebisingan yang memekakkan telinga, kebisingan yang menyesatkan dada. Teduhmu Tuhan, masuklah ke dalam hati, supaya tenang tentram jiwa kami, supaya hati kami hening, supaya pikiran kami bening. Bungkamkan segala bunyi-bunyian, redupkan segala keramaian, redakan segala gejolak, redamkan segala gerak. Teduhmu Tuhan, menedupkan sanubari, menyejahterakan diri, menghening-heningkan nurani sepanjang hari. Amin. Dengan setengah suara dan penuh penghayatan, kita angkat pujian. Mari masuk. Amen.
bersama-sama kita ada dalam perenungan hari ini, kita mempersiapkan diri kita untuk ditariskan menjadi penatua, diaken dan pengajar untuk pelayanan di Jemaat Getsemani Tarus Timur sepanjang tahun 2024 sampai 2027. Di malam ini, saya mengajak kita untuk membuka hati, menyerahkan diri dan pekerjaan kita di masa kerja 4 tahun mendatang ini ke dalam tangan Tuhan, Sang Pemilik Gereja. Apakah saudara semua siap memasuki pelayanan ini? Apakah hatimu teguh menjalani panggilan ini? Ataukah justru engkau merasa tidak siap dan takut? Saudara, Petrus pun sebelum diutus pernah berkumpul dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi ingat, bukan kita yang memilih pelayanan ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, maka kita ada dalam pelayanan ini. Sebelum kita memilih menjadi pelayan Tuhan, Tuhan telah terlebih dahulu memilih kita. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, Tuhan tidak menuntut apapun kepada Petrus untuk mengikuti Dia, kecuali Dia bertanya untuk pertama kalinya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan Yesus bertanya hal yang sama untuk kedua kali. Dan ketiga pertanyaan yang sama diberikan untuk ketiga kali. Petrus menjadi sedih. Dan dalam keraguannya dia menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Maka kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Saudara, siapakah domba-domba yang ada di sekeliling, yang ditugaskan kepadamu untuk engkau gembalakan? Istri, suami, anak-anak, tetanggamu, saudara-saudaramu seiman, sepersekutuan. Mereka adalah domba-domba. 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus tentang mengasihi dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang tak bersyarat dan mau mengorbankan diri. Sekalipun Petrus hanya bisa mengasihi Tuhan dengan kelemahan, cacat dan celah, bahkan ketidakberusan, tapi Tuhan tetap berkenan menerima Petrus, bahkan memakai dia dengan berkata, "Ikutlah aku." Engkau, saudara, engkau gembala yang tidak sempurna. Engkau gembala yang lemah dan terbatas. Tidak ada sesuatu apapun pada dirimu yang sesungguhnya layak.
akan menempatkanmu sebagai gembala. Maka pertanyaan Yesus kepada Petrus ditujukan kepada kita. Anakku, apakah engkau mengasihi aku? Marilah mengambil waktu sejenak untuk berteduh dalam perenungan diri bahwa Yesus tidak menuntut apa-apa dari kita dalam pelayanan ini kecuali hatimu yang mengasihinya dengan tulus dan hatimu yang mengasihi domba-dombanya dengan tulus ikhlas. Mari mengambil posisi doa. Dalam posisi doa sambil tanganmu digantungkan dalam keteduhan dan ketenangan, kita bernyanyi selidiki aku. Kebaikan Tuhan yang mana yang habis hidup? Kemurahan Tuhan yang mana yang tidak diberikan dengan baru setiap hari bagi hidupmu? Berkat Tuhan yang mana yang bisa kau hitung satu demi satu? Tidak ada. Dan dari semua kesempurnaan itu, yang dia minta adalah pemberian dirimu untuk melayani. Saya mengajak saudara sejenak untuk kembali pada diri masing-masing, memikirkan kembali tentang siapa dirimu sesungguhnya di hadapan Allah. Sebelum memasuki pelayanan kemajemukan ini, buka hatimu di hadapan Tuhan. Mengingat kembali pengalaman perjalanan hidupmu selama ini. Kekuranganmu, kelemahan, dosa, pelanggaran, kekuatanmu, kelebihan, dan hal-hal yang telah engkau capai. Bahkan harapan dan cita-cita yang masih ingin diwujudkan, ingin digapai, ingin diraih meski dunia bilang tidak mungkin. Dalam sisa hidup dan pelayanan yang masih Tuhan beri, refleksikan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Siapa engkau, saudara, sehingga dia memilih. Ada dua lembar kertas di tanganmu. Saya meminta saudara untuk menulis setiap pengalaman mengecewakan dari siapapun. Pada lembar pertama, tulislah pengalaman mengecewakan itu yang masih sementara tersimpan dalam hati. Kendala-kendala, batu sandungan, dosa dan pelanggaran, tuliskan itu di kertas
kertas yang pertama. Dalam suasana mengumpul mandiri, tuliskanlah. Jika sekiranya akar pahit itu masih ada, segala keburukan akan bertemu dalam kepahitan. Tapi jika engkau bersedia untuk membuka diri dan mempersilahkan Roh Kudus Tuhan mengeluarkan akar pahit itu, sekarang tuliskan sejumlah hal yang mengecewakan yang masih terus kau simpan sampai hari ini terhadap saudara. Tuliskanlah. Silakan. Saudara-saudari, sadarilah bahwa engkau bukan orang yang sempurna. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan yang menjadikanmu sempurna. Tuliskanlah semua hal, sebab itu menjadi cara Tuhan mengeluarkan akar pahit itu dari dalam hati dan diri. Akar pahit terhadap saudara, terhadap orang tua, terhadap rekan sepelayanan, terhadap anak-anak. Keluarkanlah akar pahit itu. Dan sekarang, pada kertas yang kedua, saya mempersilahkan saudara-saudari menulis 3 buah harapan. 3 buah harapan yang ingin saudara capai. Pertama, tentang pelayanan, tentang keluarga, dan tentang pribadi. Tuliskanlah dengan jujur di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang mengenal segala niat dan cita-cita. Tahun adalah waktu yang panjang untuk Anda berkomitmen setia terhadap pelayanan milik Tuhan. Dengan menuangkan harapan itu, saudara sementara menaruhnya dalam tangan Tuhan, supaya bersama dengan Dia, saudara berjalan dari dituntut sampai ke batas. Bagi pelayanan, bagi keluarga, dan bagi pribadi. Jika saudara-saudari telah selesai menulis,
Jawa Timur dari Barat. Dan untuk setiap harapan yang kau bangun malam ini bersama dengan Tuhan, Sang Pemilik pelayanan, saudara dengarkanlah refleksi singkat berikut ini. Banyak orang ingin melayani Tuhan dengan banyak motivasi. Bagi sebagian orang melayani itu kebanggaan. Bisa berdiri di atas mimbar yang megah walau kadang sederhana. Bisa duduk di tempat yang paling dekat dengan mimbar. Berbicara di depan banyak orang tak peduli kedudukan atau status sosial mereka. Sebagian orang termotivasi untuk melayani sebagai kesempatan membalas kebaikan Tuhan. Dan sebagian lagi menjalaninya sebagai nazar. Tetapi harga melayani itu sering dinodai dengan hati kusut dan akal bulus. Ketika kepentingan pribadi menyusup masuk, ketika pelayanan hanya menjadi alat untuk mencari nama, uang, dan kedudukan, ketika pelayanan berorientasi pada jabatan, pada nama besar, ketika kesaksian dan perbuatan tidak lagi jauh sama. Kadang kata-kata seorang pelayan manis laksana manis, tapi perbuatan lebih pahit dari dulu. Berkata kasih tapi menusuk dari belakang. Berkata sukarela tapi perhitungan yang tak habis-habis. Kelihatannya berjuang untuk jemaat, padahal ada rumah yang jatuh di rumahnya sendiri. Saudara, tahukah kita bahwa melayani itu tidak mudah? Kita bukan malaikat tanpa raga yang tidak dapat merasakan kekecewaan, letih, lemah, sakit hati, amarah, benci. Kita hanya manusia biasa. Ada saat tidak
gagal melayani, ada saat kita tambah hati. Ada saat kita merasa kuat, tapi ada saat kita merasa terjun. Ada saat kita merasa sanggup, tapi ada saat kita merasa sakit. Ada saat kita merasa senang, tapi ada saat kita merasa sedih. Ada saat kita ditopang oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak. Tapi ada saat kita dimusuhi dan dianggap sebagai orang yang tidak peduli dengan keadaan mereka. Ada saat di mana kita dicaci, tapi ada saat juga di mana kita dicaci. Ada saat kita berdiri dengan teguh tanpa takut menghadapi badai. Tapi ada saat kita seperti daun kering, tertiup angin, melayang dan jatuh di tanah. Ada saat kita dipandang dengan rasa kaku, tapi ada saat orang membuang muka, bahkan meludahi kita. Ada saat kita tersenyum bahagia dan merasa puas karena telah melayani. Tapi ingat, ada saat kita menangis tanpa seorang pun tahu, dengan diam-diam di dalam kamar, meratap, menyesali diri dan terus bertanya kepada Tuhan, mengapa? Di mana Tuhan ketika nafas kita terasa sesak dengan beban pelayanan yang tidak mudah? Di mana Tuhan ketika air mata kita mengalir deras sebagai tanda ketidakmampuan? Apakah Dia lupa bahwa Ia telah memanggil dan memilih kita? Tahukah kita bahwa murid, bahkan orang-orang yang hidup dan meneruskan pelayanan Yesus, juga melayani dengan hati yang tegar dan teguh, tapi hidup mereka berakhir menangis? Matius meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus meninggal dunia di Alexandria setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan penuh batu sampai ia menemui ajalnya. Lukas mati digantung di Yunani setelah ia berkorban di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yohanes direbus, atau lebih tepatnya digoreng dalam bak minyak mendidih di Roma. Tapi karena Tuhan masih menyelamatkannya, maka keajaiban terjadi, ia bisa terus hidup. Petrus dan Andreas mati dengan cara disalib dengan kepala di bawah, sesuai dengan permintaan mereka sendiri sebelum disalibkan, di mana dia memohon untuk disalib dengan cara demikian karena ia merasa tidak layak untuk mati dan disalib seperti Yesus. Yakobus anak Zebedeus, seorang nelayan, dia murid pertama yang dipanggil untuk mengikuti Yesus. Kepalanya dipenggal di Yerusalem. Bartolomeus yang dikenal sebagai Nathanael menjadi misionaris di Asia, memberi kesaksian di Turki. Dia meninggal di Armenia setelah mendapat hukuman pukulan cambuk yang sedemikian kejam sehingga kulit dan dagingnya menjadi hancur. Rasul Thomas mati ditusuk oleh tombak di India. Matias mengganti Judas Iskariot mati dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Dan yang terakhir Paulus disiksa dengan sangat kejam dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Mengalami penyiksaan yang paling lama di dalam penjara. Jika hari ini engkau mengeluh dengan semua penderitaan karena melayani Kristus, ingatlah bahwa nyawa menjadi harga yang dipertaruhkan
yang dipercayakan kepadamu. Ketika engkau disiksa, ditolak, bahkan dianiaya, dipandang rendah karena engkau orang kecil, Tuhan memilihmu untuk pekerjaan ini. Kebanggaan kita adalah kesediaan memberi dalam kekurangan. Kebanggaan kita adalah kesediaan hidup menjadi hamba yang melayani. Kebanggaan kita adalah bersedia menderita dan tetaplah melayani Tuhan sebagaimana firman. Beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Kita akan pujian hati sebagai hamba. Nyanyikanlah dengan penuh penghayatan suara, engkau adalah hamba. Sekarang saya meminta kertas yang sudah tulis harapanmu, supaya sudah menyimpannya di dalam Alkitab. Dan kertas yang sudah tulis tentang akar pahit yang sudah lepaskan, yang tertuang dalam tulisan itu, sudah letakkan itu di atas Alkitab.
kertas yang berisi akar pahit itu, saya akan mendoakan saudara-saudari semua. Saudara-saudari bisa duduk dengan rileks dan dengan sikap doa. Saya memimpin doa saat ini. Mari berdoa. Tuhan, inilah kami yang hanya punya hati sebagai hamba. Sebab saat kami datang, kami tidak membawa sesuatu apapun, dan semua yang kami nikmati dalam kehidupan di dunia ini adalah anugerah. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, dengan seluruh keberadaan kami yang terbatas, yang lemah, bahkan yang berbeban berat, yang terus menyimpan akar pahit dalam hati dan diri kami, yang kami bawa bertahun-tahun dan sulit untuk kami lepaskan. Ini kami Tuhan, yang berkenan untuk menuangkan semua beban hidup, kepahitan yang ada dalam hati kami, dalam secari kertas. Meski kami tahu Tuhan, Engkau mengetahui lebih dari apa yang kami tuliskan. Kami mau melayani dengan hati yang lapang, yang ringan, tanpa hambatan akar pahit yang terus merangkak. Kami akan melepaskan kekecewaan itu, kepahitan itu, amarah itu, sakit hati itu, kebencian itu. Kami lepaskan semua di dalam nama Yesus, supaya hanya Tuhan mengisi hati kami, dan dengan gembira kami menggembalakan domba-domba. Tuhan, terimalah penyesalan kami, pengakuan kami, dan janji serta pengharapan yang kami bangun malam ini di hadapan tentang pelayanan kami, keluarga kami, dan pribadi kami yang tidak sempurna, tetapi Engkau berkenan untuk melayakkan. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersama untuk 4 tahun di depan, kami berjanji kami akan setia sampai pada akhirnya. Kami tahu tantangan tidak sedikit, tapi tidak ada satupun darinya yang dapat memisahkan kami dari kasih yang Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Sekarang, saudara-saudariku, kita duduk dengan lebih rileks. Silakan meluruskan kaki-kaki kita. Kertas yang kita isi di dalam Alkitab adalah kertas yang berisi pengharapan, dan kertas yang kita taruh di atas Alkitab kita adalah akar pahit yang hendak kita singkirkan. Kertas-kertas itu akan kita bakar bersama-sama di tempat yang disediakan sebagai lambang cara kita mengucapkan selamat tinggal pada beban-beban masa lalu.
dan tekad kita menuju masa depan yang penuh dengan harapan dalam pelayanan kita. Kita bernyanyi bersama, tenanglah diri hati, dan dengan rapi dan teratur masing-masing dalam membawa kertas akan pahit itu ke tempat yang disediakan dan dibakar. Silakan sambil kita bernyanyi.
terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sambil bersalaman, kita akan ujian kasih Bapa. Mari kita tepuk tangan untuk ujian Bapa. Saudara-saudari, kita lakukan pujian ini. Seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Segala lembaga yang baru, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra terbelah di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Saudara-saudari, demikianlah meditasi kita malam ini. Mendapat kita kembali dengan kesegaran iman dan spiritualitas yang baru, yang menuntun dan mewarnai perjalanan pelayanan kita sebagai abdinya di tahun pelayanan 2023-2027. Segala pahitan telah menjadi debu, menjadi abu, yang ada sekarang adalah hati yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Mohon lilin-lilin dimatikan, atau jangan duduk berbenah, tetapi kita duduk satu orang ambil panitia ambil foto dari atas ya. Nama polisi kita duduk seperti tadi.